kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan saya Arvin Channel. Pada sesi ini saya akan memberikan sebuah tanggapan tentang berita yang viral di mana Yahya Walloni minta maaf. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen merespon permintaan daripada Yahya Walloni? Tentu ada yang setuju untuk memaafkan dengan catatan harus diproses hukum. Tapi mungkin ada juga orang enak aja, selama ini kamu bacot, sekarang kamu minta maaf supaya kamu bebas, enak aja kan begitu. Tetapi pada kali ini saya akan menanggapi sikap saya secara pribadi dan sikap kita orang Kristen mengacu kepada data-data Alkitab. Di dalam Alkitab memang kita akan temukan ada banyak ayat-ayat sebagai sebuah perintah yang tegas dari Tuhan untuk kita mengampuni siapapun. Di sini saya tunjukkan ada beberapa ayat dalam Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni orang tanpa batas. Selama kita hidup, kita harus mengampuni orang sampai kita berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Lukas 6 ayat 35 dikatakan demikian juga, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di sini dikatakan kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Tentu Yahya Walloni selama ini menjadi musuh kekristenan. Dia sering menebarkan perkataan-perkataan yang tidak berdasar, yang menghina, yang mengejek, merendahkan ajaran Kristen. Walaupun itu disampaikan dia berdasarkan kebodohannya dan tidak pemahamannya terhadap ajaran iman Kristen. Dan itu bisa saya buktikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah ajaran yang berasal dari setan. Itu perkataan-perkataan bukan berasal dari kebenaran. Tetapi berdasarkan Lukas 6 ayat 35, maka kita harus mengasihi dia dan berbuat baik kepada dia. Demikian juga di dalam Lukas 17 ayat 3-4 dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Di sini jelas bahwa Yesus mengajarkan kita mengampuninya. Memang kita perlu menegur dia, tentu dengan kasih. Dan kita perlu mengingatkan dia, supaya dia sadar, supaya dia bertobat. Dan jika Yahya Walloni pada saat ini, dia sudah mengakui bahwa dia bersalah, maka sikap kita tentu harus mengampuni. Bahkan kita harus berdoa buat dia, supaya dia sungguh-sungguh menyesal, supaya dia sungguh-sungguh bertobat. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh kita orang Kristen dari Yahya Walloni adalah pertobatannya. Dia masuk penjara, itu tidak ada urusan dengan kita. Tidak ada mau masuk penjara, tidak masuk penjara dia mempengaruhi ajaran iman Kristen. Tetapi dia yang akan menuai apa yang dia tabur, dan pasti kalau dia masuk penjara dihukum, yaitu hasil dari perbuatannya. Biarkan hakim yang memutuskan hal itu. Tetapi kita sebagai seorang Kristen wajib dan kita harus
memberikan pengampunan kepada Yahya Waloni. Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, Yahya Waloni, mari kita pandang sebagai saudara kita, dan kita harus mengasihi dia. Kasih kita tentu kasih yang sungguh-sungguh, tetapi kita juga mengasihi berdasarkan keadilan. Jadi Yahya Waloni yang sekarang sudah ditahan dan sedang dalam proses untuk diadili, dan dia sudah mengajukan permohonan maaf, dan dia mengatakan menyesal atas semua pernyataan-pernyataannya. Maka tugas kita orang Kristen adalah kita menyatakan kasih kepadanya. Kita tidak boleh membenci dia. Kalau kita membenci Yahya Waloni, maka kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan lagi dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Barangkali kita bisa katakan bahwa Yahya Waloni dendam dengan kekristenan. Dan dia kecewa dengan kekristenan. Sehingga dia selama ini menaburkan bibit-bibit kebencian, bibit-bibit dendam terhadap kekristenan. Dan itu dia lakukan dengan kesadaran. Tetapi walaupun dia mengaku tidak sadar, entah kenapa, kok bisa sekarang dia tidak sadar, dulu sadar banget, kan begitu. Tetapi yang pasti kita harus mengampuni dia. Ya, bahkan kita harus berbuat baik kepada Yahya Waloni. Itu yang dikatakan dalam ayat ini. Di dalam Efesus 4 ayat 31-32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita mengampuni Yahya Waloni. Selama ini kita memang kecewa dengan sikapnya, dengan pernyataan-pernyataannya yang provokatif, yang tak berdasar, yang tak berilmu dan tak berbobot, yang tak ada arah, tak ada tujuan, selain daripada mempertontonkan kebodohan, kesesatan, kedunguan, dan segala bentuk hal-hal yang tak terpuji. Itu sebenarnya yang ditonjolkan. Tetapi di atas semua sikap-sikapnya yang sangat begitu buruk itu, kita harus tetap berpedoman pada Alkitab. Kita mengampuni dia. Kita mengasihi dia. Efesus pasal 4 ayat 31-32. Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain. Dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain. Seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Mari kita mengampuni Yahya Waloni. Dia pernah menjadi seorang yang beragama Kristen, walaupun dia bukan Kristen, hanya agamanya doang. Tetapi di sini kita perlu menyatakan ajaran, keyakinan kita untuk mengasihi dia, untuk mengampuni dia, bahkan kita berbuat yang terbaik untuk dia, demi kesadaran pertobatannya, untuk dia kembali kepada kebenaran. Ini dasar-dasar Alkitab sebagai sikap kita terhadap kejahatan yang disampaikan atau yang diperbuat, kejahatan maksudnya, terhadap penghinaan, terhadap kata-kata hujat, terhadap kata-kata tak berdasar yang dilanturkan selama ini, yang dinyanyikan dia di mana-mana, dia ceramah di mana-mana selalu menjelek-jelekan kekristenan. Saat ini waktu yang tepat untuk kita menyatakan bahwa kami mengasihi Yahya Waloni. Kami mengampuni Yahya Waloni. Dan ini menjadi pesan penting juga sebagai sebuah tanggapan saya terhadap Yahya Waloni. Yahya Waloni itu bagi saya tidak terlalu penting minta maaf kepada kaum Kristen Indonesia. Nggak perlu minta maaf dengan surat terbuka, dengan surat tertutup, atau dengan surat-suratan. Nggak penting bagi kita. Yang lebih penting dari situ adalah, dan ini yang sangat berguna adalah, Yahya Waloni ini, minta maaflah kamu kepada kaum muslim Indonesia yang selama ini telah kamu manfaatkan,
jadi ladang untuk kamu cari nafkah dengan tipu-tipu jualan ajaran-ajaran agama. Dan ketika kamu berdakwah tentang kekristenan, maka kamu berdakwah dengan cara yang salah. Jadi Yahya Waloni cukup mohon maaf saja kepada kaum muslim, dan kamu mengatakan kepada mereka bahwa apa yang kau katakan tentang Kristen adalah kesesatanmu memahami Kristen, Alkitab, dan Yesus. Itu yang penting. Nggak penting bagi kita Yahya Waloni masuk penjara. Nggak penting Yahya Waloni bagi kita di sidang dan lain sebagainya. Yang dipentingkan adalah bahwa Yahya Waloni cukup mohon maaf kepada orang muslim, dan kamu mengatakan kepada umat muslim dengan jujur, dengan tegas, dan dengan lantang, kamu cukup mengatakan bahwa apa yang kamu katakan selama ini tentang Kristen adalah kesesatan dirimu di dalam memahami Kristen, kesesatan dirimu di dalam memahami Alkitab, kesesatan dirimu di dalam mengenal Yesus Kristus. Jadi kamu hendak mengatakan itu saja lebih dari cukup. Kalau kamu masuk penjara tak ada gunanya, nanti kau keluar buat lagi. Permohonan maafmu belum tentu tulus. Tapi kalau kamu katakan apa yang kukatakan tentang kekristenan, tentang Alkitab, tentang Yesus selama ini adalah sebuah kesesatan saya di dalam memahami ajaran agamaku yang dahulu. Itu yang kami butuhkan dari kamu. Gak butuh kamu masuk penjara, buat apa? Gak ada guna. Tapi ajaran-ajaran, pernyataan-pernyataanmu yang tak berdasar, yang tak berisi, yang isinya adalah hujat, yang isinya adalah omong kosong, itu kamu tarik. Gak butuh kamu masuk penjara, gak butuh. Mau kau kedinginan di sana, mau apa pun di sana, gak butuh kami. Yang kami butuhkan adalah permohonan maafmu menyatakan bahwa apa yang kamu katakan tentang kekristenan, tentang Kristen, tentang Alkitab, tentang Yesus adalah kesesatanmu dalam memahami ajaran Kristen, ajaran Alkitab, dan ajaran Yesus Kristus. Inilah yang menjadi pesan saya terhadap Yahya Waloni. Dan saya rasa juga orang-orang Kristen harus setuju dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa Yahya Waloni kita harus kasihi. Yahya Waloni harus kita ampuni. Tetapi Yahya Waloni juga harus sadar diri bahwa kamu tersesat dalam memahami kekristenan, tersesat dalam memahami Alkitab, tersesat dalam memahami tentang siapa Yesus. Maka itu yang harus kamu akui di depan semua orang muslim yang selama ini kamu tipu, yang selama ini kamu manfaatkan dengan pernyataan-pernyataan yang menjelekkan, mendiskreditkan kekristenan demi perutmu, demi ketenaranmu, demi kenyamananmu, demi hawa nafsumu. Kamu menjual apa yang sesat kamu pahami tentang kekristenan hanya untuk egomu, untuk nafsumu, untuk perutmu, untuk congormu, dan semuanya. Itu yang perlu untuk kamu selesaikan. Kami sudah memaafkanmu, kawan. Kami sudah mengampunimu, kawan. Tak perlu kau minta maaf. Kami sudah memaafkanmu. Tetapi yang kami butuhkan supaya jangan banyak orang kamu buat keliru pemahamannya. Jangan banyak orang menjadi tersesat dalam memahami kebenaran. Karena cukup kamu berkata, aku tarik kata-kataku selama ini. Yaitu kata-kata yang berasal dari kesesatanku. Memahami Kristen, Alkitab, dan Yesus. Itu cukup kamu katakan. Maka dengan demikian, sudah selesai. Karena tujuan kami orang Kristen, ada orang yang melaporkanmu, hanya untuk klarifikasi kata-katamu, membuktikan bahwa kamu sesat. Bahwa apa yang kamu katakan itu palsu. Apa yang kamu katakan itu tidak memiliki dasar kebenaran di dalam iman Kristen. Tetapi itu dasar kebenaran dari setan iblis sibolis. Jadi, kawan-kawan semua, tanggapan saya terhadap Yahya Waloni adalah, mari kita mengampuni Yahya Waloni, mari kita mendoakan dia, supaya dia benar-benar mengalami pertobatan, supaya dia benar-benar mengalami jamahan Tuhan. Bagi saya secara pribadi, pertobatan Yahya Waloni jauh lebih penting daripada sekedar dia masuk penjara. Tidak ada gunanya dia masuk penjara. Justru dia tersiksa dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bertobat,
maka Tuhan dimuliakan, dia pun menyadari kesalahannya, dia pun bisa membawa jiwa-jiwa lagi. Kalau bertobat, tapi kalau tak bertobat, ya urusan dia juga lah. Itulah dulu tanggapan singkat saya terhadap apa yang diperbuat oleh Yahya Waloni, psikolog-kolog. Oke, kawan-kawan semua, demikian pandangan dari Erben. Tuhan memberkati semuanya. Amin.